Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya waduh, gimana nih kabarnya para Galbayers? Semoga sehat selalu dan dibukakan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, nah di video kali ini ada suatu informasi yang cukup penting, yaitu pada 1 Juli ditetapkan peraturan pinjol yang baru untuk pinjolnya, bukan untuk nasabahnya gitu ya. Nah, di sini saya sudah googling ya, dan banyak sekali berita-berita, portal-portal berita yang terkenal di Indonesia memberitakan hal tersebut. Dari CNBC gitu kan, Bisnis, Tech in Asia, Otoritas Jasa Keuangan, Bisnis ID, dan lain-lain banyak gitu. Nah, kita acuannya di CNBC dan Bisnis Indonesia saja gitu ya. Kalau semuanya kan nggak mungkin kita baca satu-satu karena isinya sama semua juga gitu. Oke, nah kita baca dulu di sini ya. Aturan baru dari OJK buat P2P lending berlaku 1 Juli 2024. Ya, jadi aturan baru ini berlaku untuk fintech atau pinjolnya. Oke, di sini juga dari Bisnis Indonesia, aturan baru OJK untuk pinjol berlaku efektif 1 Juli 2024. Nah, ini sudah saya baca dan baru kali ini saya merasa heran sekaligus merasa senang ya. Herannya adalah kenapa peraturan ini diadakan gitu ya, peraturan baru ini diadakan. Dan senang ketika menyadari peraturan tersebut dibuat untuk menyusahkan pinjol, untuk membangkrutkan pinjol. Gitu ya. Jadi saya heran dulu baru senang. OJK sangat jarang sekali menerapkan aturan ini. Oke, langsung saja kita buka ya, kita baca sebentar gitu dari CNBC dulu, nanti kita baca juga dari Bisnis Indonesia. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan aturan baru untuk pinjol. Oke. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan bla 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 OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara atau pinjol wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Selain itu, juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Dalam penagihan, penyelenggara memastikan tenaga penagihan atau DC ini, tenaga penagihan ini ya, DC lapangan, DC WA, DC lain-lain gitu ya, harus mematuhi etika penagihan. Nah, jadi nanti Galbayers di masa depan itu yang belum ketemu saya ini, ya galbanya enak gitu ya. Galbanya itu nggak ada yang ditekan, nggak ada bentuk intimidasi, nggak ada hal-hal negatif lainnya gitu ya. Kalau Anda termasuk saya dulu tahun 2020-an, wah ya itu penagihannya ya, itu udahlah nggak usah dibahas lah gitu kan. Oke, selanjutnya ya, terbaru OJK mengatur bahwa penyelenggara P2P lending wajib lapor data transaksi pendanaan dan laporan keuangan dalam SE OJK nomor sekian. Aturan ini berlaku per 1 Juli 2024. Nah, nantinya jenis pelaporan yang termasuk dalam SE OJK, pelaporan LPBBTI terdiri dari pelaporan data transaksi pendanaan, pelaporan berkala, laporan bulanan, laporan keuangan tahunan, dan pelaporan insidentil. Untuk bentuk dan susunan data transaksi pendanaan, maka paling sedikit memuat informasi tentang pengguna, informasi transaksi pendanaan, dan informasi kualitas pendanaan. Gitu ya. Nah, Anda kalau mau baca silakan saja. Gitu ya. Saya sudah baca semua, saya sudah mengerti. Gitu. Nah, akan saya rangkum untuk Anda. Ya, akan saya rangkum untuk Anda. Nah, jadi adanya OJK itu mengeluarkan peraturan baru yang berlaku 1 Juli ini untuk memantau pinjol-pinjol mana yang memberikan bunga lebih dari ketentuan OJK yang terbaru. Ya, jadi nanti siapapun pinjolnya yang melanggar ketentuan bunga dari OJK itu akan disanksi. Ya, entah itu surat peringatan, entah itu diberhentikan usahanya. Bisa kita lihat di sini pelaporan data transaksi pendanaan, pelaporan berkala bulanan, tahunan, dan pelaporan insidentil. Ya, untuk bentuk dan susunan data transaksi pendanaan, maka paling sedikit memuat informasi tentang pengguna, informasi transaksi pendanaan, dan informasi kualitas pendanaannya. Jadi penggunanya itu mungkin Anda, gitu ya. Lalu informasi transaksi pendanaan itu berapa bunganya, berapa pinjamannya, berapa dendanya. Oke, lalu kualitas pendanaannya bagaimana? Gagal bayarkah? Apa lancar? Itu harus dilaporkan ke OJK. Ya, kalau masalah tentang pengguna, ya kan, lalu kualitas pendanaan itu
mudah ditebak ya, karena penggunanya pasti orang Indonesia, WNI gitu. Lalu kualitas pendanaannya antara gagal bayar atau tidak. Nah, disinilah transaksi pendanaan ya, transaksi pendanaan yang memuat bunganya, denda-denda dan administrasi lainnya. Jika melanggar aturan dari OJK, maka pinjol-pinjol ini bisa ditutup usahanya. Oke, nggak mungkin Bang pinjol ditutup usahanya. Nah, akan saya berikan satu ya untuk membuktikannya. Oke. Nah, di sini dari kata data hampir 3 bulan diblokir OJK. Bagaimana nasib payletternya Aku Laku? Jadi Aku Laku itu lagi diblokir payletternya gitu. Masih sampai sekarang sudah 3 bulan. Oke. Lalu Aku Laku kena sanksi OJK gara-gara payletter. Dibekukan OJK Aku Laku pinjol dengan pengguna bla 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 gitu kan. Benarkah Aku Laku diblokir, payletter Aku Laku dibatasi gitu ya. Waduh, payletter Aku Laku ditutup, disanksi OJK dan lain-lain. Nah, bagi Anda yang mungkin sedikit negative thinking gitu kan, ini sudah ada buktinya gitu. Nggak apa-apa, kita negative thinking itu bagus untuk meningkatkan kewaspadaan kita gitu ya. Tapi ini ada bukti bahwa sekelas Aku Laku pun itu diblokir oleh OJK payletternya gitu ya. Nah, maka dari itu saya di awal berbicara, ini saya heran sekaligus senang gitu ya. Kenapa aturan seperti ini diterapkan gitu ya. Informasi transaksi pendanaan, kualitas pendanaan, tentang pengguna atau nasabahnya gitu ya. Heran, ngapain aturan-aturan seperti ini ditetapkan? Oh, terus saya sadar tuh. Karena sudah ada SE OJK atau aturan OJK yang menyatakan bahwa bunga dari pinjol itu tidak boleh lebih dari sekian persen. Bisa kita lihat di sini ya, 50% pada tahun pertama setelah surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, 40% pada tahun kedua, 30% pada tahun ketiga. Nah, pinjol yang tidak manut seperti ini ya pastinya akan ditutup gitu ya, sama seperti Aku Laku tadi gitu ya. Maka dari itu di sini saya ucapkan selamat karena dengan adanya peraturan ini pinjol ini diberatkan gitu, diberatkan. Tidak boleh asal-asalan memberikan pinjaman karena wajib lapor ke OJK tersebut. Nah, semoga dengan adanya aturan baru dari OJK yang berlaku 1 Juli ini bisa menutup semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jangan pernah hilang harapan, jangan pernah patah semangat dalam memperjuangkan Galbay nasional di Indonesia ini. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.